Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Aulia Agustina. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sel, yaitu sel sebagai unit terkecil kehidupan dan bioproses pada sel. Yang pertama itu sel sebagai unit terkecil kehidupan dan bioproses pada sel. Jadi, sel awalnya ditemukan oleh ilmuwan asal Inggris yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Sel ditemukan pada sayatan gabus dari batang Quercus-Suber dengan menggunakan mikroskop sederhana. Selanjutnya, setiap makhluk hidup itu tersusun atas sel. Ada makhluk hidup yang dibangun oleh satu sel, yaitu disebut dengan uniselular. Misalnya pada bakteri. Ada juga makhluk hidup yang dibangun oleh banyak sel, yaitu lebih dari satu yang bisa disebut dengan multiselular. Misalnya pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada yang tahu nggak sih di sini pengertian dari sel itu apa? Kalau misal, kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Aulia Agustina. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sel, yaitu sel sebagai unit terkecil kehidupan dan bioproses pada sel. Yang pertama itu sel sebagai unit terkecil kehidupan dan bioproses pada sel. Jadi, sel awalnya ditemukan oleh ilmuwan asal Inggris yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Sel ditemukan pada sayatan gabus dari batang Quercus-Suber dengan menggunakan mikroskop sederhana. Selanjutnya, setiap makhluk hidup itu tersusun atas sel. Ada makhluk hidup yang dibangun oleh satu sel, yaitu disebut dengan uniselular. Misalnya pada bakteri. Ada juga makhluk hidup yang dibangun oleh banyak sel, yaitu lebih dari satu yang bisa disebut dengan multiselular. Misalnya pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada yang tahu nggak sih di sini pengertian dari sel itu apa? Kalau misal, kata. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan sel? Jadi, sel itu merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Sel sebagai unit struktural terkecil, bahwa sel merupakan penyusun yang mendasar bagi tubuh makhluk hidup. Jadi, sel itu adalah susunan paling dasar bagi tubuh makhluk hidup. Sel-sel penyusun tubuh manusia itu diawali dari sel, terus organ, sistem organ, dan organisme. Sel yaitu kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup itu tersusun atas sel. Selanjutnya itu ada jaringan, yaitu sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi sama. Jaringan-jaringan yang berbeda dapat bekerja sama untuk suatu fungsi fisiologi yang sama membentuk organ. Jadi setelah sel tadi, lalu dibentuk jaringan untuk membentuk suatu organ. Selanjutnya ada sistem organ, yaitu merupakan bentuk kerjasama antar organ untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks. Sistem organ disebut juga kumpulan beberapa organ yang melakukan fungsi-fungsi tertentu. Jadi sistem organ ini bisa disebut juga dengan kumpulan beberapa organ yang melakukan fungsi tertentu. Selanjutnya ada organisme, yaitu kumpulan dari beberapa sistem organ yang bekerja sama akan membentuk suatu organisme. Jadi dari sel tadi membentuk jaringan dan membentuk sistem organ, lalu membentuk organisme. Selanjutnya ada komponen-komponen kimiawi sel. Apa aja sih penyusun komponen kimiawi sel itu? Jadi yang pertama itu ada komponen organik. Komponen organik ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga ada lipid, dan yang terakhir itu ada nukleotida dan asam nukleat. Selanjutnya ada komponen anorganik, yaitu terbagi menjadi 3,
Yang pertama ada air, yang kedua ada garam-garam mineral, dan yang terakhir ada gas. Berdasarkan strukturnya, sel dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada sel prokariotik dan ada juga sel eukariotik. Nah, yang pertama itu ada sel prokariotik, yaitu sel yang tidak memiliki membran inti sel berbatasan langsung dengan sitoplasma. Makhluk hidup yang termasuk prokariotik adalah bakteri dan ganggang biru atau cyanobacteria. Jadi, sel prokariotik itu bedanya sama sel eukariotik. Kalau sel prokariotik itu memiliki membran inti, sedangkan sel eukariotik itu tidak memiliki membran inti, dan sel prokariotik itu berbatasan langsung dengan sitoplasma. Jadi, sel prokariotik termasuk dalam bakteri dan ganggang biru. Selanjutnya ada sel eukariotik, merupakan sel yang sudah memiliki membran inti langsung atau nukleus dibungkus membran sel, dan sistem endomembran. Sel eukariotik terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan. Jadi, sel eukariotik tadi terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan. Selanjutnya ada organel-organel yang terdapat di dalam sel eukariotik, yaitu yang pertama membran sel atau membran plasma, yang kedua ada nukleus atau inti sel, yang ketiga ada sitoplasma, yang keempat ada ribosom, selanjutnya ada retikulum, endoplasma, badan Golgi, lisosom, peroksisom, glioksisom, mitokondria, plastida, vakuola, sentrosom dan sentriol, sitoskeleton dan dinding sel. Jadi sekian materi pada hari ini. Apabila ada yang kurang jelas atau masih ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan.